Hari ini saya akan membahas mengenai trading di akun demo. Kenapa sih trading di akun demo itu bagus dan tidak bagus di saat yang bersamaan? Jadi, trading dalam akun demo itu terkadang bisa kita bandingkan ya. Seringnya kita bandingkan seperti bermain video game. Ketika kita trading dalam demo akun, kita itu tradingnya pakai virtual money ya. Jadi trading di demo itu kita tradingnya di dengan virtual money. Ya, virtual money ini artinya apa? Ya, uangnya nggak ada. Ya, kayak misalnya teman-teman main game di mana setiap kali kalian menyelesaikan misi, kalian bisa dapatkan uang. Kalau ini kan menyelesaikan misi dapatkan uang ya. Jadi kalian perlu effort. Namun, uang kalian itu nggak perlu dicari. Kalian itu bisa dapatkan di awal. Jadi ketika kalian mulai main game, kalian tuh bisa tentukan kalian butuh berapa uangnya. Jadi kalian bisa taruh uang paling banyak atau uang paling sedikit, sama saja. Nah, ketika kita ngomongin bahwa demo ini seperti main game, terkadang kita mikir berarti sebenarnya nggak berguna banget. Sebenarnya bisa dikatakan demikian ya. Namun, ingat teman-teman, dalam permainan game, kita tuh bisa loh sebenarnya mengembangkan skill dan strategi kita dalam lingkungan yang disimulasikan. Contoh, mungkin banyak teman-teman yang tahu ada orang yang paham jenis-jenis senjata api atau mungkin jenis-jenis pengobatan bukan karena dia adalah tentara, bukan karena dia adalah dokter, melainkan dia pernah main gamenya. Ada orang yang paham cara menerbangkan pesawat bukan karena dia pernah belajar atau mengambil kelas pilot, melainkan dia memainkan flight simulator. Ada yang paham cara membangun bisnis ABC bukan karena dia pernah membangunnya, namun dia pernah memainkan game-game yang mungkin mensimulasikan hal tersebut. Nah, di sini kita itu bisa meningkatkan skill dan juga strategi kita. Kenapa? Karena di demo account ini kita mendapatkan aset ya, mendapatkan uang yang risk free, nggak ada masalah, nggak akan merugikan kita, nggak akan memberikan risiko yang besar kepada kita. Untuk apa? Ya tentu untuk berlatih, belajar, dan memperbaiki strategi kita sebelum kita masuk pada real market. Nah, demo account ini kan biasanya akun-akun trading yang memang disiapkan oleh para broker ya, dimana para usernya ini bisa trading secara real time di kondisi market yang ada tanpa harus kehilangan uang yang mereka miliki. Jadi karena risk free environment, gak ada masalah, gak akan ada impactnya kepada diri kita. Lalu juga ada skill development, lalu kita bisa learning by doing. 3 hal inilah yang saya sesuaikan kenapa demo account ini sama seperti kita bermain game. Begitu ya. Namun there's also there's also a problem. Kenapa saya bilang ada masalah? Karena ketika kita terbiasa di demo account, kita kan tidak ada risiko sama sekali. Jadi kita itu melihat uang ya sebagai salah satu, bukan sebagai komoditas, ya sebagai bentuk privilege aja. Yang mana kalau kita kehilangan atau habis seluruhnya, kita tinggal top up lagi. Sedangkan kalau misalnya kita langsung di real account, uang yang digunakan tentu adalah uang milik kita. Nah, ketika kita trade di real account ini, tentu akan berbeda lumayan signifikan dengan demo account. Kalau kita ngomongin secara strategi, kalau kita ngomongin secara market condition, kalau misalnya kita ngomongin tentang skill dan lain sebagainya, mungkin sama. Namun yang membedakan antara demo dengan real adalah mentality. Ya, dengan adanya perbedaan mental ini, kenapa? Karena dengan adanya mental yang berbeda, bisa menciptakan hal yang berbeda juga. Mungkin sebelumnya teman-teman berani untuk buy dalam kondisi tertentu, dalam strategi trade tertentu. Namun ketika teman-teman menggunakan real account, teman-teman menjadi lebih khawatir. Ya, teman-teman menjadi lebih khawatir dalam trading. Kenapa? Ya karena ketika teman-teman khawatir dalam trading, itu tidak terasa jika teman-teman menggunakan uang yang bukan uang teman-teman. Namun ketika menggunakan uang pribadi, tentu setiap minusnya akan terasa sangat amat besar. Nah, emotional pressure di demo account ini nggak ada. Emotional pressure ini baru hadir ketika teman-teman trade beneran. Disinilah baru kerasa ketakutannya, rasa rakusnya mulai mengganggu setiap keputusan-keputusan yang teman-teman ambil. Begitu. Lalu juga ada yang namanya overconfidence. Ya, ketika kalian misalnya sukses di akun demo,
saya profit nih di akun demo, dari $1.000 saya bisa jadi $10.000, jadi $150.000. Nah, overconfidence di akun demo ini, ketika teman-teman berpindah ke akun realnya atau live trading, akan menjadi masalah. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan menyaksikan kemampuan teman-teman. Ini beneran nggak sih, saya bisa nggak sih trading di sini? Kok saya kayaknya malah loss terus ya? Kenapa ya tadi? Karena tidak ada confidence yang berlebihan ketika teman-teman di real life trading, atau bahkan ketika memang teman-teman profit terus, di sini teman-teman ngerasa teman-teman tidak tersentuh. Yang menjadikan the next step-nya, teman-teman lupa untuk menetapkan risk yang terbaik, memastikan stop loss yang bagus, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mungkin teman-teman bisa menderita margin call. Lalu juga teman-teman ingat ya, bahwa ada yang namanya market nuance, atau slippage, spread, atau order execution delays. Ada beberapa masalah. Misalnya teman-teman entry, mungkin orderannya belum bisa masuk karena lagi delay. Ketika teman-teman lihat ada slippage yang besar, ketika teman-teman entry ada spread yang melebar dan lain sebagainya. Nah, di demo account ini terkadang nggak semuanya ngerasain hal ini. Kadang mereka nggak ngerasain yang namanya spread, kadang mereka eksekusi orderan yang nggak delay, jadi bisa langsung order, bisa langsung entry buy atau entry sell. Sedangkan ini menjadi salah satu faktor kritikal kalau teman-teman tradingnya adalah di live trading. Jadi demo account, kalau misalnya kalian mulai trade dengan demo account, itu sebenarnya blessing in disguise ya. Bahkan selain ada blessing in disguise pun juga tetap ada risknya. Teman-teman tentu bisa menghasilkan skill atau bisa menumbuhkan skill baru. Teman-teman bisa menciptakan gaya trading kalian masing-masing. Teman-teman bisa melakukan backtesting dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memanfaatkan situasi-situasi terbaik dalam trading. Teman-teman bisa test the market dulu nih sebelum kalian menggunakan uang yang kalian miliki. Jadi kalian punya kayak trial and error lah kita ngomongnya ya. Tentu itu kan membantu, sangat amat membantu buat teman-teman sekalian. Namun di sisi lain, ketika teman-teman terlalu terlena dengan demo account, terlalu berpikir jika dunia ini gampang, cara trading ini gampang dengan demo account, ya teman-teman harus mencoba menggunakan live trading, menggunakan real account-nya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan real account, tadi teman-teman sudah saya bahas ya, perbedaan dalam market nuance, perbedaan dalam emotional pressure, perbedaan dalam overconfidence-nya yang kita miliki, itu akan sangat amat terasa. Emosi, fear, ketakutan, rasa rakus, dan lain sebagainya itu akan terasa. Yang mana ini bisa menciptakan masalah baru yang mungkin teman belum pernah rasakan sebelumnya ketika teman-teman hanya trading di demo account. Nah, inilah yang harus disesuaikan. Menurut saya keduanya bisa balance. Ketika teman-teman sudah terbiasa dengan trade di demo account, teman-teman coba deh sekali-sekali untuk deposit di real account. Gak usah banyak-banyak, mungkin $50-100 pakai akun Sen gak masalah. Orang-orang bilang akun Sen ini akun buatan broker bla 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 beli gak apa-apa. Menurut saya yang terbaik adalah gimana rasanya kita trading langsung dengan uang kita sendiri. Ketika nanti kita sudah membiasakan diri, kita sudah terbiasa dengan trading yang kita jalankan, kita sudah terbiasa dengan setiap strategi yang kita jalankan, dengan market yang ups and downs yang kita rasakan, tentu akan merubah pandangan kita terhadap trading dan mungkin bisa memperkaya lagi kemampuan kita dalam trading. Semoga membantu.